Yo guys, apa kabar teman-teman? Siap-siap pikiran kalian bakal meledak karena kita mau nyelam langsung ke sesuatu yang epic banget. Lupakan semua yang kalian tahu tentang sejarah, karena kita bakal bikin sejarah jadi super keren. Balik lagi di Leviosa Story. Betul sekali, kalian balik lagi sama channel favorit kalian, buat segala hal yang keren dan edukatif. Dan percaya deh, topik hari ini bakal bikin kalian melongo. Hari ini, kita bakal terbang ke Mesir kuno. Kita siap-siap tas virtual kita dan terbang ke negeri para Firaun, negeri misteri, satu-satunya Mesir kuno. Siap-siap buat perjalanan melintasi waktu yang tiada duanya. Negeri piramida dan Firaun. Negeri piramida menjulang tinggi sampai langit, dan Firaun perkasa yang berkuasa mutlak. Kita bicara tentang peradaban yang jauh di depan masanya, budaya yang terus memukau kita, sampai hari ini. Kita bakal bahas 7 dewa Mesir paling keren. Hari ini, kita nggak cuma nyentuh permukaannya. Kita bakal nyelam jauh ke inti mitologi Mesir, buat ngejelajah 7 dewa dan dewi paling luar biasa, perkasa, dan keren banget yang pernah ada. Dari yang ngatur kematian, dari penguasa dunia bawah, penjaga alam baka, mereka yang memegang kunci kehidupan abadi, atau kegelapan abadi, sampai yang jago sihir, sampai para master sihir, pengguna mantra kuno, mereka yang bisa membengkokkan kenyataan sesuai keinginan mereka. Dewa-dewa ini nggak cuma perkasa, mereka bener-bener ajaib. Ceritanya dijamin lebih seru dari film superhero. Lupakan Marvel dan DC kalian, karena cerita-cerita ini penuh dengan drama, aksi, dan kekuatan kosmik yang lebih dahsyat dari film superhero manapun yang pernah kalian tonton. Percaya deh, dewa-dewa ini adalah superhero OG, bukan sejarah yang ngebosenin. Kita nggak bicara tentang buku teks yang kering, berdebu, dan ceramah yang membosankan. Ini bukan pelajaran sejarah nenek kalian, tapi versi gaulnya. Kita bawain kalian versi keren, gaul, dan super asyik dari mitologi Mesir kuno. Siap-siap buat perjalanan liar melalui legenda dan kisah para dewa. Buat kalian yang suka mitologi, buat kalian semua penggemar mitologi di luar sana, ini adalah penyelaman mendalam kalian. Kita bakal ngejelajah hubungan yang rumit, pertempuran epik, dan kekuatan yang bikin pusing dari Pantheon Mesir. Atau cari inspirasi karakter games. Dan buat kalian semua gamer dan desainer karakter, siap-siap buat terinspirasi. Dewa-dewa ini penuh dengan kemampuan unik, desain yang mencolok, dan latar belakang yang menarik, yang bakal memicu kreativitas kalian selama berhari-hari. Video ini wajib banget ditonton. Jadi, kalau kalian siap pikiran kalian meledak, imajinasi kalian terpicu, dan pengetahuan kalian bertambah, maka ini adalah video yang wajib banget kalian tonton. Siapin cemilan, pasang headset, ambil camilan kalian, pasang headset kalian, karena kita bakal memulai petualangan yang bakal membawa kalian ribuan tahun ke belakang. Dan langsung aja kita masuk ke dunia para dewa Mesir. Siap-siap melangkah melalui portal dan masuk ke dunia para dewa. Siap! Ayo kita mulai. Pertama, ada Osiris. Mari kita mulai dengan salah satu tokoh paling ikonik dari mitologi Mesir kuno. Osiris bukan hanya sekadar nama, dia adalah representasi dari siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dia adalah dewa yang sangat dihormati dan ditakuti, memegang peranan penting dalam kepercayaan masyarakat Mesir kuno tentang kehidupan setelah kematian. Osiris adalah raja dunia bawah yang super legendaris. Bayangkan sebuah kerajaan yang luas dan misterius, tempat di mana jiwa-jiwa bersemayam setelah meninggalkan dunia fana. Di sanalah Osiris bertahta, bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Dia memimpin dengan penuh kearifan, memastikan bahwa setiap jiwa mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Awalnya dia raja bijak di bumi, seorang pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Osiris membawa kemakmuran dan kedamaian bagi kerajaannya, mengajarkan mereka tentang pertanian, hukum, dan peradaban. Dia adalah teladan seorang raja yang baik, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Pemerintahannya adalah zaman keemasan, di mana keadilan dan kebenaran ditegakkan. Tapi sayangnya, kebaikan dan kebijaksanaan Osiris membangkitkan rasa iri dan dengki di hati adiknya, Set, dan dia dikhianati dan dibunuh dengan keji. Set merencanakan sebuah tipu daya yang jahat, menjebak Osiris dalam sebuah peti mati dan membuangnya ke sungai Nil. Tindakan pengkhianatan ini membawa kesedihan dan kekacauan bagi seluruh kerajaan. Namun, takdir berkata lain. Berkat sihir Isis, istrinya yang setia dan penuh cinta, harapan muncul kembali. Isis, dengan kekuatan magisnya yang luar biasa, memulai pencarian tanpa lelah untuk menemukan jasad suaminya.
Dia menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, tetapi cintanya pada Osiris memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, Isis berhasil menemukan dan menyatukan kembali potongan-potongan tubuh Osiris. Osiris hidup lagi, tapi takdirnya berubah. Dia tidak lagi menjadi penguasa dunia manusia, melainkan menjadi penguasa alam baka, tempat di mana jiwa-jiwa beristirahat dan menunggu penghakiman. Di alam baka, Osiris menjadi hakim agung yang nentuin nasib jiwa setelah mati. Dia menimbang hati setiap jiwa dengan bulu Ma'at, Dewi kebenaran dan keadilan. Proses ini sangat penting, karena menentukan apakah jiwa tersebut layak untuk memasuki kehidupan abadi atau tidak. Jika hatimu ringan, bebas dari dosa dan kejahatan, maka kamu akan masuk surga, sebuah taman yang indah dan damai di mana kamu dapat hidup bahagia selamanya. Surga ini adalah hadiah bagi mereka yang hidup dengan benar dan mengikuti jalan kebenaran. Tapi dipenuhi dengan kebohongan, keserakahan, dan kebencian, siap-siap dimakan monster Ammit, sang pemakan jiwa. Ammit adalah makhluk mengerikan dengan kepala buaya, tubuh singa, dan kaki kuda Nil, yang bertugas untuk menghancurkan jiwa-jiwa yang tidak layak. Dia simbol kebangkitan dan keadilan, pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Osiris mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dengan integritas dan menghormati hukum alam semesta. Osiris bukan dewa kematian yang serem, yang menakut-nakuti dan menghantui, tapi harapan buat hidup abadi, sebuah janji bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. Dia adalah simbol harapan bagi semua orang yang mencari makna dan tujuan dalam hidup. Osiris buktiin, kekuatan sejati itu soal keadilan dan harapan setelah kematian. Kisahnya adalah pengingat abadi bahwa kebaikan dan kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, dan bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, selalu ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dia adalah inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Yuk, kita balik lagi ke masa lalu, ke tanah para Firaun dan piramida, di mana dewa-dewi hidup bareng manusia. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satu tokoh paling kuat dan dihormati di mitologi Mesir kuno. Sekarang kenalin Isis. Dia bukan cuma dewi, dia itu ikon, simbol sihir, keibuan, dan kekuatan yang gak tergoyahkan. Isis, dewi sihir, istri Osiris, dan ibu super protektif. Tapi dia lebih dari sekadar gelar itu. Dia mewujudkan inti kekuatan feminin, kekuatan yang patut diperhitungkan di alam ilahi. Dia adalah perekat yang menyatukan keluarganya, mercusuar harapan di tengah tragedi yang tak terbayangkan, dan pelindung yang gigih bagi orang-orang yang dicintainya. Dia cerdas, licik, dan punya sihir level dewa. Kecerdasannya bukan cuma pintar buku, itu adalah kecerdasan yang licik, pikiran strategis yang memungkinkannya mengalahkan dewa-dewa paling kuat sekalipun. Dan sihirnya, itu bukan cuma trik sulap, itu adalah kekuatan mentah, tak terkendali dari penciptaan dan penghancuran, yang digunakan dengan presisi dan tujuan, bahkan bisa nyembuhin, ngidupin orang mati, dan ngubah takdir. Isis punya kemampuan luar biasa buat nyembuhin yang sakit, benerin tubuh yang rusak, bahkan ngidupin lagi yang udah meninggal. Keahliannya dalam ilmu mistis, bikin dia bisa ngatur takdir, nulis ulang nasib, dan ngelanggar aturan alam. Cerita paling ikonik, dia tipu Dewa Ra buat dapetin kekuatan dengan tahu nama rahasianya. Ini bukan cuma perebutan kekuasaan, ini bukti tekadnya yang tak tergoyahkan, buat ngelindungin keluarganya dan ngamanin tempatnya di antara para dewa. Dengan tahu nama rahasia Ra, dia bisa ngakses kekuatannya yang luar biasa, ngukuhin posisinya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di jajaran Dewa Mesir. Isis juga pelindung keluarga, digambarin bersayap besar, ngelindungin mereka dari bahaya dengan sayapnya yang kuat. Gambar Isis dengan sayap terentang ini adalah simbol pengabdiannya yang tak tergoyahkan, dan tekadnya yang kuat buat ngejaga orang yang dia cintai. Dia adalah ibu terbaik, rela ngelakuin apa aja buat ngelindungin anaknya, dan jadi guru kebijaksanaan di Mesir kuno. Kuil-kuil yang didedikasikan buat Isis jadi pusat pembelajaran, di mana para pendeta dan pendeta wanita nyebarin kebijaksanaan dan ajarannya ke orang-orang yang nyari pencerahan. Dia dihormati sebagai sumber pengetahuan, pemandu buat mereka yang pengen ngerti misteri alam semesta. Pemujaannya nyebar sampai luar Mesir, jauh melampaui batas-batas Mesir, dan memikat hati serta pikiran orang-orang di seluruh dunia kuno. Dari Roma sampai Yunani, kuil-kuil yang didedikasikan buat Isis bermunculan, bukti daya tariknya yang abadi,
dan pesan universal tentang harapan dan perlindungan yang dia wakili. Dia figur ibu universal dan inspirasi cewek kuat. Dia melampaui batas budaya, jadi simbol keibuan, kasih sayang, dan kekuatan yang tak tergoyahkan buat cewek-cewek dimanapun. Kisahnya terus bergema sampai sekarang, ngingetin kita tentang kekuatan dalam diri kita, buat ngatasin kesulitan dan nyiptain dunia yang lebih baik. Isis buktiin, kekuatan itu gabungan otak, hati, dan sihir. Dia ngajarin kita kalau kekuatan sejati itu bukan cuma dari kekuatan fisik atau kemampuan sihir, tapi dari gabungan kecerdasan, kasih sayang, dan tekad yang gak tergoyahkan. Dia adalah pengingat kalau kita semua punya potensi buat jadi kuat, jadi bijaksana, dan jadi kekuatan kebaikan di dunia. Lanjut ke Horus, anak Osiris Isis, dewa langit berkepala elang, versi Captain America-nya Mesir. Sejak kecil, dia disembunyiin dari Set, lalu tumbuh jadi pejuang hebat. Duel epik lawan Set jadi simbol pertarungan kebaikan lawan kekacauan. Kekuatan utamanya, penglihatan super, mata Horus, simbol perlindungan dan kekuatan kerajaan. Setelah menang lawan Set, Horus jadi raja sah Mesir. Setiap Firaun dianggap titisannya. Horus ngajarin, keberanian dan keadilan selalu layak diperjuangkan. Berikutnya, Anubis dewa berkepala jakal penjaga arwah dan ahli mumifikasi. Dia pemandu arwah ke dunia bawah, pastiin perjalanan mereka aman. Anubis juga yang nimbang hati arwah di hadapan Osiris jadi jaksa dan satpam makam. Perannya vital, tanpa mumifikasi yang benar, arwah nggak bisa lanjut ke alam baka. Anubis itu misterius, tenang dan punya integritas tinggi, bukan nakutin, tapi ngasih rasa aman. Dewa Goth yang diam-diam ngelindungin lo di akhirat. Sekarang, Ra, dewa matahari, pencipta dan bos para dewa. Dia sumber kehidupan, tiap hari berlayar di langit bawa cahaya dan kehangatan. Malamnya, Ra bertarung lawan Apep, ular raksasa kegelapan. Kalau kalah, dunia kiamat. Kekuatan Ra, kontrol penuh atas matahari, bisa kasih kehidupan atau bencana. Simbol kepemimpinan dan harapan. Setiap pagi, dia buktiin kegelapan pasti bisa dikalahkan. Ra itu inspirasi buat terus berjuang, nggak peduli seberapa gelap malamnya. Sekarang, Set, dewa kekacauan, badai dan musuh utama Osiris dan Horus. Dia punya kekuatan destruktif, bisa ngendaliin badai gurun dan bikin kekacauan. Uniknya, Set juga jadi pelindung Ra di perahu matahari, lawan Apep tiap malam. Set itu anti-hero, kadang jahat, kadang justru penyelamat. Dia buktiin, kekacauan juga punya peran penting buat keseimbangan dunia. Tanpa Set, cerita Mesir kuno nggak bakal seru. He's the necessary evil. Terakhir, Thoth, dewa pengetahuan, tulisan dan sihir. Dia penemu hieroglif, juru tulis para dewa, dan penasihat utama Ra. Kekuatan Thoth kebijaksanaan tanpa batas, bisa ngubah realitas lewat tulisan dan mantra. Dia yang bantu Isis hidupin Osiris, dan nyembuhin mata Horus. Thoth juga catat hasil penimbangan hati di akhirat, catatannya nggak bisa diganggu-gugat. Thoth buktiin, pengetahuan dan belajar itu kekuatan sejati. Gimana guys? Seru banget kan cerita dewa-dewa Mesir tadi? Tulis di komentar. Dewa mana yang paling keren menurut kalian? Dan kasih ide mitologi apa lagi yang mau dibahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe Leviosa Story biar nggak ketinggalan video seru berikutnya. Gue Leviosa, pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.